berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Ya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, jadi berarti yang terjadi pertandingan Community Shield kecepatan semalam ya antara Liverpool dan Crystal Palace. Nah, mereka saling balas Guard of Honor sebagai juara IPL dan FA Cup. Sekarang kita akan langsung ngobrol sama Pak CEO dan juga bersama Dias ya, yang langsung menjadi saksi mata semalam di Anfield. Halo Dias. Dias dan Bang Valen. Hey Dias. Wih, udah siap parade nih. Hujan ya? Dias. Siap-siap mau parade. Hujan. Tapi tetap ada semangat. Yoi. Ini mantep banget karena ini baru jam 2.30, di mana sebenarnya tim Liverpool tuh baru jalan dari titik keberangkatannya. Dan titik keberangkatannya diprediksi nyampe ke titik ini 3 jam lagi. Buset. 4 jam. Lama banget. Kalau nggak berhenti lama-lama ya, kalau nggak ada yang nyetopin di pinggir jalan. Iya, katanya, tapi semoga nggak selama itu. Tapi ini adalah di titik akhirnya di Albert Dock. Ini udah banyak kemeriahan dan keceriaan banget. Di sini udah mau putar dulu kameranya. Yang ini dia. Oh, ini Albert Dock nih. Ini kalau lihat nih, mereka pasang speaker. Iya, Albert Dock pasang speaker, mereka party-party. Dan udah sebanyak ini yang udah menyaksikan kali ini menjadi titik terakhirnya match Liverpool nanti di sini. Gitu. Mantap sih, ini antusiasnya luar biasa walaupun tadi sempat udah lebih deras dari ini ya. Tapi masih pada semangat dan hari ini tuh hari libur nasionalnya Inggris atau Liverpool gitu. Jadinya emang pas banget, jadi rame banget. Ya, jadi emang pas lagi libur nasional. Ngomong-ngomong Valen mana Yas? Itu mantap, ini gue udah beli baju champion. Ini dia pertanyaannya. Bang Valen itu nemenin Desta mau buang air. Bisa aja. Yas, jadi kemarin akhirnya bisa dapat tiket gimana? Bang Valen akan gabung juga, tapi sinyalnya masih bisa. Jadi kemarin akhirnya dapat tiket gimana? Tiket nonton? Oh, tiket dia dapat tiket, Bang Valen dapat tiket. Kalau gue kan emang udah dapat tiket di Trades. Jadi emang udah dapat, udah aman. Bang Valen kemarin juga akhirnya dapat dari kenangannya Bang Simon. Jadi kita masuk semuanya. Gue di Anfield stand, Bang Valen di main stand, tapi nggak atas setuju. Gitu. Lo berarti ikutan kemarin yang party tadi malam tuh ikutan juga tuh? Yang kemarin malam yang ada Jurgen Klopp ngomong juga speech itu ada? Sehari sebelumnya itu. Kemarin kan itu 2 hari lalu ya? Sehari sebelum match. Beda tempat. Itu ya 2 hari lalu. Gue pas di Rafael Benitez. Rafa. Di sana lagi parade gitu tapi nggak ada tukang-tukang jualan ya. Ya. Nggak ada Starling, nggak ada apa. Kalau di sini mah udah rame tuh. Silakan fans Liverpool yang mungkin Ada yang jualan. Yang jualan ada nih. Ada. Ada yang jualan. Tapi jualannya jualan perlengkapan apa ya? Aksesoris gitu. Wih, mendadak bagus gambarnya nih. Ini bagus nih Dias gambarnya. Siapa yang paling lo incer Yas? Pas lewat. Lo ngincar siapa banget Yas di sana Yas? Tanda tangan, foto, video. Siapa? Alung. Gue ngincar. Nggak ngincar siapa sih? Ngincar pas berkelewat sama piala itu udah cukup banget buat seorang fans Liverpool. Ini tuh udah, kalau kata Jamie Webster tuh weekend paradise. Jadi ini tuh udah weekend paradise sebagai fans Liverpool. Lo ada di Anfield pas Liverpool juara, angkat piala dan tiap parade lengkap udah semuanya. Oh ini nih. Nih kita sambil lihat video nih kirim sama CEO ya, lagi makan burger kayaknya tuh ya. Jelas itu ada. Ini berarti paradenya masih sampai 3 jam lagi Yas? Habis itu agendanya apa lagi?
paradenya tuh baru mulai, tapi dari titik pertama di Queensway. Oh, dari Monas ya. Nah, untuk menuju ke titik akhirnya, Ya, Albert Dock ini ya. kayak dari Monas kayak gitu. Ya. Albert Dock diperkirakan itu 3 sampai 4 jam. Oke. 3-4 jam. Terus besok masih ada party lagi atau ada agenda lagi terakhir? Yoin. Gak ada, udah habis. Habis. Selesai. Lo balik kapan? Puncaknya. Puncak. Ya. Lo balik kapan dari Liverpool? Tanggal 30. Karena gua sama tanggal 30 karena sama Pasio lanjut ke London. Wih. Ya semoga baliknya sendiri ya, nggak balik sama ada tambahan pasangan ya di sana ya. Thank you ya, laporannya dari Liverpool ya. Mantap. Have fun di sana, nikmatin. Enjoy Liverpool. Thank you. Mantap Yas. Mas Aryo, terima kasih. Dah. Mas Rizal. Dadah. Ya, the best. Thank you. Oke, itu dia. Untung gambarnya jelek ya, jadi bisa cepet-cepet udahan aja. Gue udah mulai Itu gambarnya apa mukanya? gambarnya. Kan muka dia Karena sebenarnya. gimana gitu rasanya lihat Makin Liverpool panas nggak bisa ya. party kayak gitu, ya ampun. Nah kita ngomongin Liverpool yang juga lagi itulah lagi banyak mendapatkan selain party, main-mainnya pun juga mendapatkan penghargaan. Ada Salah yang juga menjadi top scorer, main terbaik juga. Menurut kalian berapa lama lagi dia bisa bertahan untuk Liverpool sekonsisten ini? Tapi sebelum kalian jawab, kita lihat dulu video dari CEO Valen. Ini kita lihat. Oh ini kiriman, pantesan bagus. Di studio, gua berada di Liverpool One. Ini dekat sama jalan tadi dekat hotel gue, dan suasananya sudah mulai berasap, guys. Kerja banget CEO ya, kirim video 10 detik paling mau tiktokan apa gimana. Tapi kita ngomongin lagi dari soal Salah yang mendapatkan penghargaan pemain terbaik Liga dan juga memang proven gitu dalam beberapa tahun terakhir konsisten. Berapa lama lagi menurut lo dia bisa ada di top level? Gue masih yakin 2 atau 3 tahun lagi sesuai jumlah kontrak dia lah ya. Perpanjang 2 tahun artinya Gitu ya. masih ada. Bisa dipasang sama jumlah kontrak ya jagonya. Sesuai nih, masih ada nih 2 tahun ke depan. Karena dia sendiri bilang di belakangan ini di interview dia tuh ngerasa prime fisik dia tuh lagi ngerasa prime lagi gitu. Entah kenapa dia jadi ngerasa lebih fit lagi dibandingkan musim-musim sebelumnya, dan bukan hanya sebagai top scorer, dia juga playmaker of the year ya, playmaker of the year, dan itu untuk pertama kalinya ada pemain bisa nyabet semua gelar itu secara level individu, seorang Mohamed Salah gitu di Premier League musim ini. Dulu juga ada si Shearer, tapi Shearer jumlah gamenya tuh katanya lebih 42 gitu ya. Jadi dulu kan. Shearer sama banyak Andy call ya. Cole, dua-duanya 47 juga. Gamenya lebih kombinasi tapi. gol dan assist. Tapi si Shearer main 42 kali, Andy Cole main 40 kali. Sementara dia main 38 kali. Dan dia gol assistnya 47 menyamai. Sementara yang di game 38 paling banyak sebelumnya Thierry Henry 44. Udah dilewatin juga masalah. Jadi ya emang best seasonnya Salah musim ini yang kita pikir kan musim waktu hampir juara ya. Musim lalu waktu ya. itu sebelumnya lagi tuh dia hampir 40-an gol ya. Kombinasi yang apa, 30. Mas yang ini mau quadruple itu katanya, dan mendapat 2 trofi. Enggak, musim pertama kali datang. Oh, Musim perdana dia. Makanya dia 40. standarnya kan langsung tinggi banget kan. Begitu dia di bawah itu orang bilang gagal mulu. Padahal karena dia masang standar yang tinggi banget gitu. Orang pikir udah mulai habis musim lalu. Berapa kali take ons-nya kan nyangkut mulu tuh di pemain belakang, kayaknya wah habis nih Salah, makanya Liverpool mikir nih kontraknya perpanjang apa enggak dengan gajinya yang ditambahin layak apa enggak, tapi ya dibuktiin lah sama Salah bahwa emang lo layak nambahin gua kontrak gitu, either setahun atau 2 tahun. Tapi ternyata Liverpool ngambil opsi 2 tahun. Kalau tanya tadi masih bisa nggak dia on top dalam level dalam 2 tahun ke depan? Gue sih ngelihatnya 1 tahun sih ya, 1 tahun ke depan, tapi tahun keduanya gue nggak yakin sih. Dan di musim lalu kan dia juga bagus banget ya di separuh musim perdana gitu. Setelah dia ikutan AFCON baru menurun tuh. Bahkan dia di periode terakhir, di hari-hari terakhir Jurgen Klopp kan dia berantem juga tuh ya, ketika lawan West Ham. Tapi setelah itu levelnya emang bagus banget, dan gue ngeliat musim ini versi terbaik dia, jumlah golnya kayak begini. Dan kalau emang dia perpanjang kontraknya kemarin ditunda-tunda berdasarkan kalau ngelihat dulu mau pantau situasi level permainan dia meningkat apa enggak, dan menurut gue itu reward buat dia gitu. Dia permainannya bisa lebih meningkat, akhirnya dapat kontrak. Apalagi tugas pertama menurut gue yang harus dilakukan Liverpool di musim depan, kurangin beban dia gitu. Jangan sampai sumber kreativitas itu tetap dari dia, dan gue rasa sangat make sense kalau datanginnya tuh pemain kayak Frimpong, pemain kayak Wirtz, pemain-pemain yang punya daya gedor buat bantu serangan. Karena
di musim ini Salah penurun ketika masuk bulan Maret sampai di musim akhir sekarang nih, dan itu berkaitan ketika Trent udah banyak nggak main. Jadi krusial untuk dapetin orang di area kanan yang punya kemampuan untuk golin juga, dan menurut gue Frimpong itu bisa jadi jawaban buat ngebantu Salah sih menurut gue. Oke, kita lanjut lagi ke ada Valen yang juga lagi dari Liverpool di sana. Gimana Len? Lo cerita kemarin bisa dapat tiket, gimana nonton tuh? Belum ada suaranya, bentar. Itu kayak dimatiin nih. Bentar Len, belum ada suaranya. Oh udah. Belum ada suaranya, Belum Bang. ada suaranya Len, coba di unmute, coba bisa nggak? Belum ada suaranya. Oh ini nih. Coba. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ada, udah kedengeran suaranya. Ya. Oke, selamat. Tadi udah dilaporkan sama Dias. Ya, kita sekarang lagi satu posisi sebenarnya, dan ternyata depan hotel web, tempat yang termasuk akan ditempatin untuk parade. Dan kalau tiket kemarin, ya itulah, kita kalau udah nggak dapet tiket itu harus bisa cari aja terus, bisa kita lagi. Iya. Dan harus punya teman ya, karena kalau nggak harganya masuk akal. Terus lo kemarin datang ke acara itu kalian yang partinya Liverpool itu? Yang ada Jurgen Klopp speech itu? Halo? Ya, Bang, hilang Bang. hilang sambungannya. Oke, sambil. Oke, nanti kita lanjut lagi ya sambil nunggu sambungan dari Liverpool, mungkin karena banyak party di sana, banyak orang, ada sinyalnya tuh berebutan di sana untuk mengabadikan momen kan. Mas Aryo hilang, Jajar udah gabung ke lokal. Teleport. Gabung. Teleport kosong. Iya, gabung Ya, sono. Mas Aryo terbang juga ke Liverpool ya guys. Biar Mau bantuin ketemu. handphonenya kan. Iya, dia ngeliat dia, Valen, fans Liverpool berangkat, dia berangkat juga. Tinggal ntar Rijal On berangkat juga. time. Mampus lah kita siaran berdua nih sekarang ya. Kosong lama-lama. Ya, ini kita lanjut lagi soal Liverpool. Salah, Ini ya. bagaimana dia bergerak cepat di bursa transfer. Tadi juga ada yang bilang dari Jebret Tim. Wirtz sudah datang, tadi juga Frimpong sudah pasti. Iya. Wirtz katanya tinggal menunggu sedikit paperwork lagi. Yap. Ini dia baru juara, tapi kok kayak tim yang masih lapar untuk menjadi juara dalam waktu dekat gitu. Menurut gua mereka belajar dari kasus mereka juara sebelumnya ya, yang mana mereka setelah juara di Champions 2019, abis itu juara Premier League 2020, investasi yang mereka lanjutkan tuh nggak terlalu masif, dan belum tentu di musim setelah jadi juara tuh bisa mempertahankan level itu. Belum lagi kalau bukan mempertahankan level, ada faktor cedera juga, kayak terakhir juara Premier League, musim selanjutnya ada Van Dijk cedera panjang, dan itu petaka banget lah sepanjang musim. Jadi menurut gue itu jadi pembelajaran bagi Liverpool, dan musim ini mereka bergerak cepat, dan jujur nama-nama yang dikaitkan ke Liverpool sekarang emang nama-nama yang gue anggap bisa naikin kualitas tim ya, sangat bisa menaikkan kualitas tim. Dan banyak yang bertanya-tanya duitnya dari mana gitu, duitnya Liverpool dari mana, tapi menurut gue Dia hemat. karena musim lalu nggak beli pemain yang secara masif, dan faktor di Champions League ini lagi-lagi faktor juara Champions League, faktor finish peringkat 1 di Champions League ternyata hadiahnya juga gede banget Mas, itu bisa estimasi ini fase liga apa Fase Liga, grupnya? iya, Fase liganya. peringkat 1 di sana tuh, dan 60 juta 80 juta tuh bisa dapat di kantongnya Liverpool dari partisipasi mereka di Champions League musim ini. Jadi udah dapat dari Champions League, dapat dari hak siar, terus dapat lagi juara bonus Premier League. Itu menurut gua uang yang bisa mengcover pembelian pemain ini. Dan info terbaru tadi sore, Florian Wirtz 100 juta, itu menurut gue 100 juta buat seorang wonderkid still deal sih. Di zaman begini 100 juta di pembayaran di muka, sisanya add-ons. Menurut gue udah Liverpool dapat sesuatu yang benar-benar sifatnya still deal banget, dan Wirtz bisa naikin level menurut Kenapa gue. still deal menurut lo? Karena kan banyak pemain-pemain yang dengan harga 100 juta nyata collapse gitu kan. Iya. Joao Felix gitu. Wirtz juga Kalau main di MU sih collab. Enggak, Barca juga. Barca 2 orang collapse loh. Itu Griezmann, standar tuh. Joao Felix, Coutinho tambahin. Coutinho dari Liverpool juga kan. 140. Yang terkini aja Anthony maksudnya. Ya, kalau ngeliat Anthony standarnya 90 juta ya berarti Yang Modric lah 80 juta juga. Oh, iya, 100 juta juga standarnya. Standar segini menurut gue udah bagus banget. Dan Wirtz sendiri gue salutnya sama wonderkid Jerman ini, dia berani nolak Munchen ya, yang mana buat seorang wonderkid Jerman tuh menurut gue Munchen tuh masih jadi destinasi lah bagi dia, tapi dia ngambil keputusan buat pindah ke Liverpool, katanya karena faktor Arne Slot juga bisa ngeyakinin soal posisi dia. Jadi gue rasa ini pemain yang emang oke. Dan kenapa 100 juta gue bilang still deal, karena gue salut sama dia setelah cedera ACL yang 11 bulan out itu, ternyata Masih permainan dia malah bagus. makin meningkat lagi gitu. Jadi ini pemain yang masih punya istilahnya point to proof, ini pemain yang masih punya kemampuan untuk nembus lagi level dibandingkan musim-musim sebelumnya. Jadi
ini pemain yang masih akan berkembang. Itu menurut gue poin penting bagi dia, walaupun akan ada yang dikorbanin ya. Kayaknya Harvey Elliott bakal dikorbanin untuk cabut. Bahkan Luis Diaz juga kemungkinan bakal di serius loh? juga. Jangan dong, Harvey Elliott jangan dong. Harvey Elliott udah goodbye ya. Kenapa Curtis Jones kagak dibuang kalau... Itu pertanyaan serius mas. Curtis Jones kan lu bilang Bellingham. Gue tabek juga. Jauh mas levelnya itu. Curtis Jones bilang kayak Bellingham. Jauh levelnya itu. Diaz konkret katanya bakal ada tawaran ya dari Barcelona. Deco katanya suka sama dia itu. Oh iya masuk akal. Kalau emang dia tertarik pindah ya karena Barcelona yang datang lagi kan. Iya, tapi ya point to prove juga ya buat Florian Wirtz karena pemain Bundes kan banyak yang best playernya Bundes ya datang keluar dari Bundesliga tuh nggak bisa keep up dengan ekspektasinya. Nuri Sahin ke Real Madrid hilang banget, best player hilang. Main di Liverpool juga dulu kan. Shinji Kagawa best player nggak bisa ngebuktiin apa-apa gitu di United gitu. Nah Florian Wirtz kan juga harus ada point to prove juga buat dia di usia yang segini ya. Gue rasa dia pemain yang full of potential. Kalau kita bicara potensi dan apa yang bakal ditawarkan buat Liverpool, emang banyak banget gitu ya. Dari sisi permainan, dari sisi kreatif yang kita jarang lihat di Liverpool gitu kan. Mereka main tuh murni lini depannya lah ya yang kontribut atas gol gitu. Tapi umpan-umpan dari belakang ya Gravenberch sering lah ngasih beberapa umpan gitu. Tapi yang pemain-pemain yang betul-betul menjadi playmaker untuk bisa mengirimkan umpan dan bisa dieksekusi sama pemain depan itu kan nggak banyak tuh di Liverpool. Makanya kalau dia masuk, gue bilang sih salah satu addition yang pas sih. Entah itu sesekali mengganti posisi McAllister atau sesekali mengganti posisi Szoboszlai, dia akan menjadi addition yang keren. Apakah ini ya? Ini artinya Edwards juga sekarang pendekatannya udah nggak sepelit dulu FSG karena di musim pertamanya Solo sudah membuktikan dengan hemat ini ternyata bisa. Nah sekarang waktunya FSG ini kita buktiin itu juga bisa menurut support lo dengan belanja mahal gitu. Ini justru kalau berdasarkan ini ya Edwards, abis itu ada Ian Graham itu orang-orang nama lama itu justru menggambarkan kalau yang di momen Jurgen Klopp nggak ditransfer dikasih budget banyak itu karena faktor Jurgen Kloppnya sendiri gitu. Mereka lebih memilih mempertahankan Henderson dan Milner ketimbang ngelakuin penyegaran dalam klub. That's why akhirnya Edwards cabut, Ian Graham juga cabut di tahun 2022. Jadi ada faktor Klopp yang kekeh untuk mempertahankan terlalu romantisme ya. Romantisme itu gue rasa fans Liverpool sekarang udah pada banyak yang tahu juga tuh ya, udah banyak yang ngomongin di Twitter. Tapi pembeliannya juga kalau dibilang pelit nggak pelit banget juga sih Liverpool kalau kita bicara Fabinho, lalu kita bicara tapi kan dia harus menjual dengan harga mahal dulu kan. Keita, pemain-pemain itu kan banyak juga yang sebenarnya nggak murah juga gitu. Terus benar-benar. Siapa namanya? Gakpo. Gakpo juga lumayan tuh. Darwin Nunes. Gakpo kayaknya cuma 30 ya, 30 tengah musim ya kan? Tengah musim. Terus si Darwin Nunes itu kan pemain-pemain yang sebetulnya lumayan juga gitu. Maksudnya nggak sepelit itu juga. Cuman emang kalkulasi Liverpool tuh emang bagus. Tapi dia harus keluar dulu kayak mainnya kan keluar dulu kan. Dan dia bisa ngeluarin pemain-pemain tanpa drama gitu loh. Ya lo buang Minamino gitu. Dan harganya mahal. Lebih mahal dibanding harga beli malah. Dan lumayan. Nah, itu kan salah satu kuncinya kenapa kita dulu pernah ngomongin di sini juga kenapa pentingnya sosok Edwards itu kan dia bisa yang itunya loh, ngejual pemainnya itu yang nggak dipunya sama MU kan. Sangat ngejualnya tuh susah gitu, tapi dia bisa pelan-pelan tuh ngejualin. Ya mereka perform, masalahnya kalau di MU kan kagak ada yang perform. Tapi perform gratisan dipinjem-pinjem ke Anthony, Rashford. Tapi standar Liverpool jual Brewster aja 25 juta loh dan Solanke itu 30 juta. Jadi emang juga kayaknya lumayan mahal 20. Kebournemouth ya, Kebournemouth dia. Nathaniel kan ya. Kemampuan mereka untuk jual pemain tuh emang oke. Dan Edwards di musim ini pembelian pemainnya kan juga masih relatif muda-muda ya kalau emang datang semua nih si Frimpong, Wirtz dan juga Kerkes. Pemain yang bisa jangka panjang gitu. Usia masih relatif di bawah 23 tahun semua, pemain masih pada berkembang semua. Dan faktor slotnya sendiri gue rasa juga punya sesuatu yang agak ruthless gitu mas menurut gue ya. Dimana Kwanzaa di hari pertama dia bilang ya bahasa kasarnya not good enough lah, dia langsung bilang kayak begitu. Lalu dia katanya mainin tren secara sengaja di game lawan Arsenal biar dia tahu reaksi fans di Anfield. Jadi gue rasa dia ada faktor ruthlessnya tuh yang bisa bikin pemain-pemain itu jadi segan juga gitu sama dia. Jadi itu daya tarik tersendiri dan ini tim yang bakal berkembang sih menurut gue Liverpool. Apakah ini musim ini selesai begini aja, gue rasa di musim depan bukan hanya kompetisi Inggris saja tapi bisa bersaing di multi kompetisi lebih jauh lagi dibandingkan musim yang udah selesai ini kalau gue lihat. Optimis sekali Rizal ya. Namanya lihat harus dong. Halo Jobretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Ya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.
ya.